Wa qala Al-Qustullani fil Mawahib, dan berkata Al-Imam Al-Qustullani di dalam kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah, dan juga Al-Imam Al-Bajuri di dalam Hasyiatis Syama'il, Hasyiah atas Syama'il Al-Imam At-Tirmidzi yang berjudul Al-Mawahib Al-Ladunniyah, juga sama dengan judul kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qustullani. Beliau menyebutkan zakara sahibu kitab, disebutkan oleh penulis kitab Syauqul Arus wa Unsun Nufus yang ditulis oleh Husain bin Muhammad Ad-Damaghani, naqlan an Ka'bil Ahbar, yang mana beliau menukil daripada perkataan Sayyidina Ka'bil Ahbar, yang mana Ka'bil Ahbar ini adalah seorang tabi'i. Beliau seorang tabi'i yang mana ada khilaf tentang masuk Islamnya beliau. Ada yang mengatakan beliau masuk Islam di zaman Sayyidina Abu Bakar, ada yang mengatakan beliau masuk Islam di zaman Sayyidina Umar, ada juga yang mengatakan beliau masuk Islam di zaman hidupnya Nabi SAW, namun tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Namun intinya beliau baru hijrah dari Yaman, yang mana beliau berasal dari Yaman, beragama Yahudi asalnya. Beliau beragama Yahudi, tinggal di Yaman, namun baru hijrah dari Yaman ke Madinah itu di zaman khilafah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka beliau ini seorang yang sangat mengerti betul tentang kitab-kitab terdahulu, tentang kitab Injil, bahkan juga tentang sirah daripada nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini Sayyidina Ka'bil Ahbar. Makanya juga dikisahkan sebagaimana di dalam Maulid Ad-Daibai, itu yang semalam baca Daiba. Dia ulamnya. Naam, ala kulli hal di dalam Ad-Daibai di antaranya diriwayatkan salah satu kisah tentang masuk Islamnya Sayyidina Ka'bil Ahbar, yaitu di dalam pasal Al-Hadithus Tsani an Atha ibni Yasar. Itu hadis tsani wala hadis al-awwal? Tsani. Yaitu an Atha ibni Yasar an Ka'bil Ahbar. Itu dikisahkan apa? Naam, qala 'allamani abit Taurah, yaitu aku diajarkan oleh ayahku kitab Taurah sampai hatam, illa sifran wahida, yaitu kecuali satu lembaran, kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq, yaitu dihatamkan oleh ayahku namun kemudian diumpetin itu lembaran di dalam kotak, disembunyikan oleh aku punya ayah. Walamma mata abi fatahtuh, dan ketika ayahku meninggal dunia baru aku buka daripada lembaran Taurat yang disembunyikan oleh aku punya ayah. Maka ternyata di situ disifatkan tentang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyyun yakhruju akhiruz zaman, akan adanya nabi yang keluar di akhir zaman kelak. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya di kota Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bisyam, dan diberikan daripada sifat-sifat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini salah satu riwayat tentang bagaimana masuk Islamnya Sayyidina Ka'bil Ahbar. Ketika mendapat tentang riwayat tersebut, membaca Taurat bagian tentang bagaimana mensifati Nabi di akhir zaman, yang mana itu cocok dengan apa yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung beliau menyatakan 2 kalimat syahadat masuk ke dalam agama Islam. Maka inilah Sayyidina Ka'bil Ahbar. Maka beliau ini termasuk orang yang pertama kali, yaitu membandingkan daripada kitab-kitab sebelumnya, yaitu dengan apa yang ada pada diri Nabi SAW. Sebelum kita zaman sekarang ada seperti Syekh Ahmad Didat, yang mana suka membandingkan antara Injil dengan agama Islam, dengan apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad. Maka yang pertama kali melakukan hal tersebut adalah Sayyidina Ka'bil Ahbar. Nah, jadi beliau yang membuat umat Islam melek bahwasanya di umat-umat sebelumnya pun di dalam Injil, dalam Taurat disebutkan Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau yang pertama kali membuka akan hal tersebut, yaitu di tengah umat Islam. Dan juga beliau faham luar biasa akan tentang sirah perjalanan nabi-nabi sebelumnya. Bahkan ketika pernah diceritakan, ketika dikatakan tentang Sayyidatuna Maryam, dikatakan ya ukhta Harun maka na abuki imra'a sau'in, yaitu ketika dikatakan Sayyidatuna Maryam menggendong Nabi Allah Isa yang pada saat itu lahir tanpa seorang ayah, maka dihardik, dicemooh oleh kaumnya, ya ukhta Harun, wahai saudari Harun, tidaklah ayahmu itu imra'a sau'in, seorang yang buruk perangainya.
wa makanat ummuki baghiya, dan tidaklah kamu punya ibu itu seorang penzina. Bukan seperti itu kamu punya keluarga, nih kamu kenapa seperti ini? Nah, maka Sayyidina Ka'bil Ahbar mengatakan yang dimaksud dengan ukht Harun, saudara Harun atau saudari Harun, itu bukan Nabi Allah Harun daripada saudaranya Nabi Allah Musa. Nah, ini kata Sayyidina Ka'bil Ahbar. Di mana kemudian setelah mendengar perkataan tersebut, Sayyidatuna Aisyah mengatakan, intinya menganggap bahwasanya itu perkataan bohong. Gak benar itu perkataannya Ka'bil Ahbar. Yang betul bahwasanya ukhta Harun adalah saudaranya Nabi Allah Musa, kata Sayyidatuna Aisyah. Akhirnya dijawab oleh Ka'bil Ahbar bahwasanya kalau sekiranya yang mengatakan hal seperti itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa a'lam wa akhbar. Maka Rasulullah SAW lebih tahu dan jauh lebih memahami akan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sekiranya hal tersebut bukan dari Rasulullah SAW, maka setauku antara Sayyidatuna Maryam dengan Nabi Allah Harun itu ada jeda tahun 600 tahun lamanya, yaitu selisih hidupnya, yaitu Sayyidatuna Maryam dengan Nabi Allah Harun. Ini jawaban dari Sayyidina Ka'bil Ahbar, menunjukkan dalamnya beliau akan sirah, mendalami luar biasa akan sejarah daripada umat-umat terdahulu. Ala kulli hal, beliau termasuk daripada min kibarit tabi'in, termasuk daripada ulama dan juga hasuna islamuh, orang yang baik daripada keislamannya, yang dikatakan oleh Asy-Syarih Syekh Abdullah Al-Lahji mengatakan berkaitan tentang Sayyidina Ka'bil Ahbar, bahwasanya beliau ini seorang yang baik keislamannya, maka fala ibrah daripada perkataan-perkataan yang memojokkan daripada Ka'bil Ahbar. Karena banyak sekali orang-orang yang memojokkan beliau, mengatakan banyak kebohongan-kebohongan dan lain sebagainya. Intinya beliau katakan la ibrata bihi, tidak perlu dianggap, tidak perlu digubris daripada perkataan-perkataan tersebut. Beliau termasuk min ulama hadhil ummah, termasuk daripada seorang tabi'in yang mulia rahimahullahu taala rahmatal abrar.